Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon ISO. Oke sobatku, pada hari ini saya akan coba sharing sedikit ya tentang pengalaman saya, tentang pengetahuan saya. Gimana caranya untuk mendapatkan 100.000 subscriber dengan cara re-upload video. Seperti di Facebook saya bikin status gimana sih caranya mendapatkan silver play button dan mendapatkan 100.000 subscriber dengan cara re-upload video. Saya udah jelaskan di situ sih sebenarnya teman sekalian. Di situ ada beberapa jenis ya, beberapa jenis konten yang bisa kita re-upload. Nah, di situ saya juga udah menjelaskan ya triknya itu seperti apa. Triknya itu yang pertama adalah kita mere-upload video-video yang murni yang disediakan, yang bebas kita gunakan lagi. Yang kedua, kita mere-upload video yang memang benar-benar kita melakukan izin ke pemilik videonya. Kita izin, habis itu mereka memberikan izin, kita melakukan re-upload. Biasanya kita meminta izin untuk melakukan re-upload video itu biasanya untuk konten-konten musik ya. Makanya saya bilang seperti itu, saya jelasin. Jadi kalau teman sekalian mau melakukan re-upload video, satu, kita harus cari video atau musik yang bebas kita gunakan kembali. Dan biasanya di bagian deskripsi videonya itu punya mereka itu yang bisa kita gunakan kembali itu ada. Biasanya banyak sekali kok. Nggak usah saya carikan, nggak usah saya kasih contohnya. Teman sekalian bisa cari di Google ataupun cari di YouTube. Konten-konten mana nih yang bisa kita re-upload, kita bisa gunakan lagi. Habis itu yang kedua, kalau kita melakukan izin, Mas, kalau melakukan izin itu nggak merugikan pemilik video aslinya kah? Kalau menurut saya pribadi nggak. Begini teman sekalian, pertama kita mempromosikan dari videonya ya. Biasanya kan ini video yang kita re-upload ini video musik karena brandingnya dia adalah musik. Nah, dengan kita melakukan re-upload, kita tuh tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. Kita hanya mendapatkan jumlah subscriber. Nah, begini teman sekalian, kita melakukan izin terlebih dahulu. Cara izinnya seperti apa? Banyak yang tanya, Mas, cara izinnya seperti apa? Izinnya ya cari manajemennya, cari orang yang punya lisensinya atau yang punya wewenang untuk video tersebut. Nah, kita cari akunnya, kita cari kontaknya, kita hubungi. Boleh nggak kita melakukan re-upload? Kalau susah nggak dapat ya jangan lakukan re-upload. Karena apa? Teman sekalian, kalau teman sekalian tetap memaksakan untuk melakukan re-upload, tidak menutup kemungkinan channel YouTube teman sekalian dilaporkan oleh pemilik video, bahkan bisa di-banned. Kalau saran saya izin. Kalau sudah dapat izin baru kita melakukan re-upload. Nah, triknya begini teman sekalian. Kita melakukan upload video-video tersebut, kita mendapatkan banyak subscriber. Nah, kita kan nggak dapat apa-apa nih. Kita hanya mendapatkan jumlah subscriber. Sedangkan iklan yang tampil di video kita yang kita upload, itu yang mendapatkan adalah yang punya videonya, teman sekalian. Kita nggak dapat apa-apa. Kita hanya mengembangkan dari channel YouTube kita. Kalau viewersnya besar, yang keuntungannya siapa? Bukan saya. Yang mendapat keuntungan adalah yang punya videonya. Nah, dengan begitu kan saya hanya mendapatkan jumlah subscriber ya 100.000, bahkan 200.000, bahkan 300.000. Nah, nanti kalau udah berkembang, kalau kita mau mendapatkan penghasilan dari channel YouTube kita, ya dengan cara seperti ini. Kita hapus semua videonya. Kan ini video orang lain kan, kita nggak bisa melakukan periklanan atau mendapatkan iklan dari situ. Kita hapus semua videonya. Habis itu kita upload lagi video kita. Nah, kita upload video kita, video yang ori yang biasa kita buat seperti itu. Habis itu kita baru daftarkan Google AdSense. Biasanya teman sekalian, kita upload video baru itu untuk mengejar 4.000 jam tayang YouTube. Kalau 1.000 subscriber lewat ya, karena kita udah ada subscribernya udah dapat banyak. Nah, kita untuk kejar 4.000 jam tayang YouTube-nya itu, nah kita upload lah video-video ori kita. Mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Nanti kalau udah terpenuhi, barulah kita daftar Google AdSense-nya. Barulah kita bisa menghasilkan uang dari hasil video kita. Nah, yang dikatakan mencuri ini di mana? Banyak sekali yang mengatakan di Facebook itu, di status saya itu bahwanya saya mencuri, saya ngajarin mencuri. Mencurinya tuh di mana? Pertama, saya bilang gunakanlah video-video yang bebas kita gunakan. Yang kedua, kita melakukan izin ke pemilik videonya. Kita melakukan izin pun kita nggak dapat uang dari Google AdSense-nya, yang dapat adalah pemilik videonya. Jadi buat teman sekalian, jangan berpikir negatif dulu, berpikirlah cerdas. Karena di sana di Facebook saya itu banyak ya akun odong-odong yang menuduh saya mencuri. Bahkan mereka mengatakan saya memberikan makan untuk anak istri saya itu menggunakan akun-akun atau mendapatkan uang dari hasil re-upload video. Nah, salah satu contoh teman sekalian, salah satu contoh channel YouTube yang bisa mendapatkan 100.000 subscriber dengan cara re-upload video adalah konten-konten yang membahas tentang musik. Nah, ini saya bongkar aja. Jadi buat teman sekalian, orang-orang yang rata-rata jual channel YouTube yang subscribernya udah besar, tapi lihat dulu videonya itu video apaan. Kalau videonya kosong, itu biasanya mereka melakukan re-upload video. Tapi biasanya mereka itu melakukan re-upload video dengan cara mencuri. Nah, mencuri ini yang tidak saya rekomendasikan. Teman sekalian harus melakukan izin. Kalau enggak, teman-teman mere-upload video yang memang benar-benar bebas kita gunakan kembali. Nah, salah satu contoh channel YouTube yang bisa mencapai 100.000 subscriber adalah biasanya
video-video yang membahas tentang musik. Jadi sebuah channel YouTube ya, namanya pun kita udah gunakan kata kunci dengan kata kunci musik ya. Habis itu kita bikin MP3-nya, kita bikin gambarnya. Gambarnya itu nggak perlu video ya, biasanya hanya gambar, habis itu dikasih tulisan. Di situ ada daftar lagunya, semuanya dangdut koplo, habis itu lagu rohani. Biasanya itu mereka kan mendengarkannya pada saat di mobil, atau mereka mendengarkan pada saat santai menggunakan HP, menggunakan apapun seperti ya, nonton YouTube seperti itu sudah biasanya udah dikelompokkan. Nah dari situ mereka kan suka tuh, mereka melakukan sub ke channel YouTube itu. Nah ada yang bilang, Mas itu konten-konten begitu tuh kan iklannya muncul tuh, iklannya muncul. Nah yang re-upload video itu dapat nggak? Nggak dapat teman sekalian, nggak dapat. Yang dapat adalah yang punya lagunya, mereka punya lisensinya. Jadi yang melakukan re-upload itu nggak dapat apa-apa. Nah nanti kalau udah selesai semua, maksudnya kalau udah subscriber kita udah besar, kita mau mendapatkan nih penghasilan dari channel YouTube kita, ya kita bikin konten sendiri. Nggak mungkin loh kita dapat uang dari hasil re-upload. Kita bikin konten sendiri, konten ori, kita targetkan 4.000 jam tayang, baru kita mendapatkan hasil dari Google AdSense dari YouTube itu sendiri. Jadi buat teman sekalian yang mengatakan saya pencuri, yang mengatakan saya memberikan tutorial-tutorial yang nggak benar seperti itu, yang nggak benernya tuh di mana? Karena dari pihak YouTube sendiri itu menyediakan ya, ada di pihak YouTube itu menyediakan musik-musik yang bebas kita gunakan. Nah dari musik ini kan kita bebas gunakan ulang lagi. Jadi dari banyak channel YouTube itu bisa kita gunakan ulangi. Dan video-video tuh ada loh, channel YouTube yang menyediakan video-video yang bebas digunakan kembali. Nggak perlu saya carikan yang mana nih teman sekalian. Biasanya kan yang pemalas itu biasanya, Mas saya minta dong channel YouTube atau yang menyediakan musik atau yang menyediakan gambar-gambar atau video-video gratis. Nggak perlu saya carikan, nggak perlu teman sekalian punya ketik di handphone teman sekalian, cari aja dengan kata kunci video bebas hak cipta, video bebas kita gunakan, itu bebas. Di deskripsi ataupun di komentarnya biasanya mereka menyematkan ya, kalau ingin menggunakan video kita wajib menyematkan link dari utamanya seperti biasanya. Ya harus kita berikan ya, kita harus kasih linknya ke channel YouTube kita. Kita akan melakukan re-upload video tersebut. Nah untuk video-video artis atau video-video yang sedang trending, kita melakukan re-upload, kita kan harus izin dulu nih terhadap pemilik videonya. Nah kalau kita nggak dapatkan izin ya jangan melakukan re-upload. Kalau teman sekalian melakukan re-upload, resikonya adalah pada saat pemilik channelnya itu melakukan laporan terhadap YouTube, ya channel YouTube teman-teman bisa di-strike, bahkan bisa dihapus seperti itu. Nah ada yang tanya, Mas gimana sih cara mendapatkan video-video yang bebas kita gunakan lagi untuk yang konten artis atau video-video trending ya, karena ini susah. Nah saya pribadi sendiri sebenarnya saya belum tahu nih caranya seperti apa, karena yang saya bagikan itu yang saya tahu, yang beberapa teman itu lakukan dan berhasil ya. Ini orang yang lakukan, bukan saya pribadi, karena 2 silver play button yang saya dapatkan itu hasil dari video saya sendiri, bukan dari hasil video re-upload. Jadi saya tegaskan kembali buat teman sekalian yang mencaci maki saya bahwasanya saya mendapatkan uang dari hasil re-upload, berpikirlah 2 kali. Karena apa? Kalau teman-teman nuduh tanpa bukti, teman-teman itu sama aja dosa. Karena yang saya sampaikan di Facebook itu memang saya nggak jelaskan sih 2 silver play button saya itu dapatkan dari mana. Mungkin teman sekalian ada yang berpikiran 2 silver play button yang saya dapatkan itu hasil dari re-upload. Itu bukan dari hasil re-upload. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelum ini ya. Itu udah saya jelaskan bahwasanya 2 channel YouTube yang saya bangun dapat silver play button itu adalah hasil dari video saya sendiri. Oke, cukup jelas ya buat teman sekalian. Saya nggak perlu panjang lagi untuk menjelaskan gimana caranya mendapatkan 100.000 subscriber dengan cara re-upload video. Ini caranya halal atau haram. Ini caranya benar atau enggak. Teman-teman pikir sendirilah. Kalau kita melakukan izin terhadap pemilik video, ya sah-sah aja kalau disetujui. Yang kedua, kalau seumpamanya kita upload video yang memang bebas kita gunakan, ya nggak apa-apa. Karena mereka itu menyediakan bebas kita gunakan. Cari aja video, ada banyak sekali kok teman sekalian. Yang ketiga, kita bebas menggunakan musik. Musik itu bebas digunakan teman sekalian. Teman-teman lihat aja di YouTube Studio, itu banyak sekali musik yang bisa kita gunakan. Bahkan musik-musik lainnya tuh ada yang menyediakan kok bebas copyright seperti itu teman sekalian. Oke, itu saja sharing saya. Semoga teman sekalian tetap cerdas, tetap berpikir cerdas, nggak masa bodoh, tetap mau mendengarkan penjelasan orang lain. Jadi, yang kekeh dengan komentarnya di Facebook saya, itu saya berpikiran mereka itu adalah orang-orang yang membuka jasa jual channel YouTube. Mereka dengan cara mencuri konten-konten orang lain, habis itu memperbanyak subscriber, baru mereka jual channel YouTube tersebut. Mungkin seperti itu. Makanya kepanasan. Itu lihat aja komentar di Facebook saya, ramai sekali. Oke sobatku, itu saja sharing saya. Semoga teman-teman terhibur dengan ramainya perbincangan di komentar di Facebook saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.